Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, berita tentang turunnya para mantan pemimpin KPK melakukan demonstrasi dan menyampaikan aspirasinya yang juga ramai diliput media dan kini jadi perbincangan masyarakat, menarik untuk jadi perhatian kita bersama. Di sana ada juga Abraham Samad dan dia mengatakan dalam video yang viral itu bahwa kita mendorong Dewan Pengawas untuk lebih objektif. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Ini memberi bukti sebetulnya bahwa undang-undang bermasalah iya, tetapi bahwa undang-undang tidak sepenuhnya melemahkan KPK, bahwa undang-undang regulasi tidak sepenuhnya membunuh KPK. Justru ancaman terbesar adalah pembusukan dari dalam. Yaitu dengan apa? Dengan memasukkan orang-orang bermasalah, dengan menjadikan pemimpin yang tidak punya integritas menjadi pimpinan KPK. Kalau sebelumnya biasanya kita dulu dalam Cicak Buaya 1, 2, 3 dan seterusnya itu adalah justru untuk mendukung KPK karena KPK sedang diserang oleh kekuatan-kekuatan yang koruptif. Maka ironisnya hari ini kita justru hadir di KPK karena tipisnya kepercayaan kepada lembaga yang selama ini kita sayangi dan hormati. Kemudian berani memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat kepada Firly. Aspirasi semacam ini yang disampaikan oleh mantan ketua KPK tentu memiliki sebuah alasan atau argumentasi yang sangat kuat. Lebih dari itu adalah bentuk kecintaan para mantan ketua KPK terhadap Indonesia. Dan seperti kita ketahui bahwa Mahfud MD juga berulang kali mengatakan problem Indonesia yang sangat akut di negeri ini adalah korupsi. Anies Baswedan juga berulang kali mengatakan bahwa yang menyebabkan mandeknya atau terhambatnya pembangunan negeri ini adalah perilaku korupsi. Jadi kalau kemudian Abraham Samad mengatakan bahwa aparat penegak hukum agar segera melakukan tindakan pidana yang dilakukan Firly, tentu adalah satu hal yang sangat penting. Mengingat kalau kita bicara korupsi, satu-satunya lembaga yang bisa kita lihat itu adalah KPK. Oleh karena itu, Abraham Samad mengatakan jangan bermain-main, bahwa tindakan secara hukum mesti diberikan. Nah, sahabat sekalian, lebih jauh, ada aspirasi yang juga mengatakan dan menjelaskan bahwa kalau dahulu KPK itu mendapat ancaman dari luar dan selalu berhasil, maka sekarang KPK memiliki ancaman terbesar justru dari dalam tubuh KPK itu sendiri, yaitu mengalami yang disebut dengan pembusukan, dengan cara mengirim orang yang tidak ada integritas menjadi pimpinan di KPK. Dan ada yang mengatakan bahwa itu adalah sebuah ironi, karena sekarang hadir ke KPK disebabkan tipisnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga ini. Semua tuntutan itu merupakan konsekuensi yang memang harus diberikan agar KPK bisa diselamatkan. Dalam kata yang lain, Firly bisa menyadari kekeliruannya dalam melangkah selama ini. Teorinya mengatakan bahwa orang yang tidak pernah berhenti melakukan kejahatan itu hanya karena satu sebab, yaitu orang yang melakukan kejahatan tidak mendapat konsekuensi atau hukuman dari kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu, kalau ingin kejahatan berhenti, korupsi selesai, maka
konsekuensi atau hukuman harus diupayakan untuk bisa diberikan. Dengan begitu, orang akan berpikir atau mungkin sadar dan bertaubat. Nah, ketika mekanisme internal di dalam tubuh KPK tidak mampu lagi ya membendung ya kerusakan-kerusakan yang terus terjadi, maka konsekuensi yang menyadarkan nalar perlu hadir. Itulah mengapa para mantan punggawa KPK itu rela turun gunung. Situasi ini menunjukkan bahwa pelanggaran yang telah ada sampai pada titik klimaks. Jadi semua pihak harus menyadari bahwa langkah menyelamatkan KPK dengan mencopot Firly Bahuri adalah pilihan yang harus segera direalisasikan. Nah, pertanyaannya, akankah Dewan Pengawas memiliki keberanian untuk bertindak tegas? Sekali tuntutan ini dibiarkan atau diabaikan, mungkin gelombang yang lain yang lebih besar setelah ini juga akan hadir. Mengingat tidak mungkin semua orang bersepakat negeri ini dibiarkan untuk terus dalam kondisi yang tidak perform, kondisi yang negatif, sementara langkah untuk menghentikannya itu sangat jelas, copot dan berhentikan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.